Kamu saat ini nggak mau melakukan apapun lagi Gemini, atau kalau kamu adalah cross watcher guys, kamu tidak mau melakukan apapun lagi untuk si Gemini. Tapi kamu mengamat-amati guys, kamu diam bukannya cuek atau nggak pedulian sama dia, because this is the King of Cups. Hangman gantung, nggak ada kejelasan. Ada masalah yang terjadi antara kamu dengan dia, tapi belum dibereskan sampai sekarang. Karena Hangman itu gantung ya. Kamu jadi ngerasa yang kamu lakukan saat ini benar. Kamu nggak mau mengubah sikapmu saat ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari awarenessmu, kamu takut kalau hubungan ini akan berakhir karena terlalu lama High Priestess, atau terlalu lama gantung, terlalu lama nggak jelas. Halo Gemini, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, ini adalah love reading untuk Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama April 2023 ya guys. Energi update mengenai romance, relationship, percintaan, perselingkuhan kalian dengan orang yang dealing sama kalian saat ini tentunya untuk di awal April ini ya. Oke, karena aku bicara dengan banyak Gemini sekaligus, jadi nggak semua Gemini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Jangan dipaksa kalau nggak resonate guys. Dan readingan ini juga vice versa. Mungkin ini energi kamu Gemini, mungkin juga ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Karena ini love reading, jadi bisa jadi suami kamu, istri kamu, pacar, tunangan, selingkuhan, atau mantan ya, yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu, bolak-balik dari hidupmu. Kok kamu masih biarin aja Gemini? Orang yang sama guys, masih bolak-balik dalam hidupmu, menyakitimu, kamu masih biarin aja. Oke, whatever ya. Kita akan ambil 10 kartu dengan full Celtic Cross. 6 kartu pertama yang disilang akan aku bahas di video ini, dan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya guys. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam hal romance di awal April ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Oke. Kita akan ambil 3 kartu yang istimewa, zodiak istimewa yang lagi dealing sama kamu di awal April ini Gemini. Ini readingan untuk Gemini yang dealing dengan all zodiac sign ya guys, dari Taurus sampai ke Pisces. Dengan siapapun kamu dealing saat ini, dengan apapun zodiaknya, bisa jadi readingan ini akan resonate untuk kamu. Tapi kita akan ambil 3 zodiak istimewa seperti biasa. Kenapa mereka demikian istimewanya sih? Karena mereka ini yang paling banyak cross watching saat ini ya, yang paling banyak ngintipin kamu, yang paling kepo sama kamu Gemini. Setelah mereka melihat readingan aku ini, mereka lihat readingan tarot reader lain tentang kamu. Oke. Yang pertama adalah Gemini dealing dengan si Aries, dan kemudian yang kedua Gemini dealing dengan si Cancerian. Satu lagi dong. Iya. Yang ketiga Gemini dealing dengan Leo ya. Oke, akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys untuk kalian yang mau lihat, silakan dicek keyboard di video extended ya. Gemini dealing dengan Aries, Gemini dealing dengan Cancerian, dan Gemini dealing dengan Leo ya. Itulah zodiak yang istimewa, 3 zodiak istimewa yang paling banyak cross watching di awal April ini ya, yang paling banyak berurusan dengan Gemini dalam hal romance. Kita segera mulai guys dari oracle dulu tentunya. Aku udah siapkan 2 deck di sini, satu yang orange, satu lagi yang hijau. Masing-masing deck kita akan ambil satu ya sebagai clue atau petunjuk yang perlu kamu ketahui di awal April ini Gemini ya. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of April 2023. Thank you. Satu aja guys, come on Gemini, my Gemini. Iya, kamu ragu-ragu banget Gemini. Aduh. Oke, power and intention katanya satu lagi sekalian ya. Kamu lagi kuat-kuatnya, aku lihat saat ini Gemini.
Kamu lagi yakin-yakinnya dengan dirimu ya. Bukan saat ini sih guys. Iyalah saat ini lah ya. Karena sekarang kan udah tanggal 5 ya. Tanggal 5 April. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15 April kamu akan merasa dirimu itu very very strong Gemini. I love you for that guys ya. Gemini couple Sun Moon Rising Venus and Mars love reading untuk 2 minggu pertama 2023. Find the middle ground. Compromise. Okay. This is about ego I think Gemini, because the power, kartu pertama tentang power dan kartu kedua tentang find the middle way. Ketika ini kita cerita tentang power, kamu lagi yakin banget dengan dirimu. Kamu menganggap dirimu nggak salah lah. Kamu menganggap dirimu itu sudah melakukan hal yang tepat. Kamu tidak perlu minta maaf. Kamu itu pede banget deh dengan keadaanmu saat ini gitu ya. Ada masalah tentunya dengan pasanganmu saat ini. There's nothing wrong with that power guys. I love the way when you get the power. Tapi lihat ini kartu yang berikutnya adalah find the middle way. Ketemu di tengah. Apa sih sebenarnya yang bikin istimewa dari power ini? Kalian lihat ini guys, ini seperti raja. Jadi kalau yang namanya orang punya power, dia mengarahkan. Ya nggak sih? Bos itu akan bilang begini, "Woi Gemini, come to my room, please. Come to my office. Datang ke ruangan saya sebentar pakai intercom." Masih ada intercom gak sih? Dia bilang, Gemini, ayo ke ruangan saya sebentar, saya mau ngomong." Kan gitu ya bos. Itulah simbol power guys. Kalian lihat itu perbedaannya. Di sini bos duduk, kamu di sini Gemini, kamu datang ke sini. Bos tidak bergerak. Oke, tapi kartu kedua ini bilang, even kamu powerful menurutmu saat ini, kamu hanya datang ke tengah. Kamu datang ke tengah. Ya, meskipun kamu ini ngerasa dirimu bos banget saat ini, kamu ke tengah. Supaya partnermu itu bisa bertemu dengan kamu di tengah. Meet up in the middle way. Jadi bukan menyuruh orang datang ke kamu atau mendatangi orang langsung, tapi meet up in the middle way. Kalian mungkin lagi keras kepala banget di sini Gemini, atau vice versa ya guys. Bisa jadi kamu ini dealing sama si Emperor, Aries, Cancerian atau Leo. Berarti yang tiga ini yang kemungkinan besar lagi keras kepala banget karena merasa sangat powerful sekali. Jadi kayak pengen memerintah begitu ya. Don't do that, okay? Don't do that Gemini. Kita langsung mulai saja guys kartu tarotnya. Call upon the Almighty, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Gemini couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of April 2023. Thank you. The Star, solusi, jalan keluar untuk permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini bersama pasanganmu ya. The Five of Cups, kecewa kamu Gemini, oke. Gak apa-apa. Oke. You love this person, orang kamu ini ya, orang yang lagi dealing sama kamu saat ini, pasanganmu, istri atau suami atau pacar atau selingkuhanmu ini atau siapapun ini, kamu sangat mencintai dia. Aku lihat di sini, tapi kamu nggak mau bilang karena The King of Cups ini datang miring. The King of Cups ini sebenarnya unexpression love guys ya. Kamu tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan cintamu yang sebenarnya begitu, tapi kamu itu terjadi karena kamu kecewa. Jadi kamu nggak mau bilang lagi mungkin ya. Kamu dikecewakan oleh partnermu atau suami atau istrimu dan kamu nggak mau bilang lagi ke dia bahwa kamu mencintai dia. But the love is still there, oke? Okay? Apaan itu guys? Astaga. Mudah-mudahan nggak ketangkap ya. Astaga. Itulah dia orang yang lagi happy ya guys. Six of Cups, baby. High Priestess diam, tidak melakukan apapun ya. Sebenarnya High Priestess ini awalnya dia banyak berbuat, tapi kemudian dia diam. Dia nggak mau melakukan apapun lagi. Kamu saat ini nggak mau melakukan apapun lagi Gemini, atau kalau kamu adalah cross watcher guys, kamu tidak mau melakukan apapun lagi untuk si Gemini.
Tapi kamu mengamat-amati guys. Kamu diam bukannya cuek atau nggak pedulian sama dia, because this is the King of Cups. Kamu mencintai partnermu ini atau pasanganmu ini Gemini, tapi nggak mau bilang. Ya cuman mengamat-amati dan diam-diam sambil menganalisa. Oke, mari kita lihat guys. Klarifikasinya dimulai dari the High Priestess. Let me clarify the High Priestess again. Hangman gantung, nggak ada kejelasan. Ada masalah yang terjadi antara kamu dengan dia, tapi belum dibereskan sampai sekarang. Karena Hangman itu gantung ya. Five of Wands dan Eight of Wands. Mau ngajak ngomong tapi nggak mau ngomong. Five of Wands itu kan konflik batin ya. Gantung ini membuatmu nggak enak Gemini. Satu-satunya cara adalah bicara, tapi kamu nggak mau bicara, atau vice versa ya. Bisa jadi dua-duanya nggak mau bicara, tapi yang pasti saat ini ketika diam dari sisinya kamu atau diam dari sisinya partnermu, itu dua-duanya bikin kalian dua-dua merasa nggak nyaman. The Five of Wands, karena ada yang gantung di antara kalian berdua, jadi nggak nyaman, nggak enak gitu deh ya. Ada yang sabar menunggu di sini guys. Ada yang menunggu dengan sabar begitu ya. Ada yang bergerak duluan mungkin. Yang menunggu dengan sabar itu adalah kamu Gemini, aku lihat, karena power itu ada di kamu. Ya, atau siapapun itu ya, bisa vice versa. Bisa jadi pasanganmu yang saat ini menunggu karena dia yang punya power atas kamu menurutnya. Siapapun yang merasa sangat powerful saat ini, no guys. Kamu tidak sepowerful itu, karena kartu nasihat kedua untuk kamu atau clue kedua untuk kamu adalah meet up in the middle, bertemu di tengah ya. Bukan tentang ada yang datang sowan, ada yang datang kayak memulai. Kamu itu bukan untuk dihadapi Gemini kayak begitu deh. Kamu dan dia itu butuh bertemu di tengah begitu, bukan untuk saling menunggu siapa yang akan datang duluan. Karena dua-duanya galau aku lihat di sini. Ada kesabaran di sini. Kenapa bisa sabar? Because there is love ya. Kenapa ada kesabaran? Kan ada cinta. Jadi kan the Seven of Pentacles ini ditambah the King of Cups itu kan kartu sabar karena deep emotion ya. Yang saat ini sedang tidak bisa diungkapkan. The Moon, Nine of Pentacles. Bisa jadi ada seorang Scorpio, orang masa lalumu di sini yang muncul saat ini Gemini, I don't know, atau kalau nggak Scorpio, Pisces. Somehow kayak mempengaruhi kamu begitu ya. Nine of Swords yang membuat kamu banyak pikir. Jadi ketika kamu lagi bermasalah dengan pasanganmu saat ini, pasangan resmimu, suami atau istrimu begitu, karena ada Ten of Cups ya guys, bisa jadi kalian sudah menikah begitu, ada yang mengganggu. Kalian kan saling jauh-jauhan tuh, berantem begitu. Kalau yang pacaran pun berantem jauh-jauhan gitu, nggak ngomong-ngomongan. Terus ada yang mengganggu kamu. Kalau bukan Pisces, Scorpio. Di tengah-tengah kesendirianmu, kamu itu terlihat kayak seksi banget saat ini Gemini, karena power tadi. Ya, kamu punya power dan terlihat independen, sendirian. Aku nggak tahu kenapa begitu. Mungkin kamu ya udah mulai bilang ke orang-orang kalau I'm in separated begitu ya. Aku dan suami aku udah mulai pisah-pisahan gitu. Kami itu udah nggak tinggal serumah, kami itu udah pisah ranjang begitu. Tapi sebenarnya kan statusnya masih couple ya guys, karena belum ada yang resmi-resminya begitu. Kalian berdua kan masih diam-diaman begitu. Belum ada niat untuk bertemu membicarakan ini. Dan kamu itu udah mulai dilirik ya, aku lihat di sini ada the Dead dan the Moon, karena dua-duanya major karena ini kartunya Pisces, si Pisces sama Scorpio guys ya. Oke. Kalaupun tidak, memang kamu benar-benar ada perselingkuhan saat ini ya. Kalaupun bukan diintip-intip aja, karena the Nine of Pentacles ini aku lihat seperti sedang menikmati sesuatu, menikmati pujian lah, menikmati kebersamaan. Bisa jadi kamu memang selingkuh saat ini Gemini, atau partnermu sedang selingkuh. Take how it resonates ya, karena ini vice versa. But still guys, the emotion is there ya. King of Cups ini hanya untuk partnermu yang sebenarnya, suamimu atau istrimu yang sah saat ini. Cuman karena memang tidak ada pergerakan, godaan datang kayak begitu. Dan kamu pusing dengan godaan itu. Ditambah lagi kamu mungkin Gemini, you know guys ya,
Kadang-kadang dia itu duality, kadang-kadang dia itu yakin dengan apa yang dia mau, kadang-kadang dia bingung dengan apa yang dia mau. Yes. The Page of Swords ini stalking, the Page of Wands, the World, kemudian the Five of Pentacles. Kamu stalking, the Page of Swords itu kepoin seseorang ya. Berarti kamu masih sering kepoin istrimu atau sering kepoin suamimu walaupun kalian in separation begitu guys. Kamu masih pengen tahu tentang dia, what's going on with you begitu ya, because this is the King of Cups after all guys. Emotion itu masih sangat mendalam sekali, kamu masih sayang banget begitu, kamu masih cari tahu tentang dia. The Page of Wands, the World, the Five of Pentacles, dan kamu takut ini berakhir. Ketakutan terbesarmu adalah hubungan kalian ini berakhir. Cuman karena kamu lagi powerful saat ini, dalam hal ini ya, dalam case kamu ini, kamu jadi ngerasa yang kamu lakukan saat ini benar. Kamu gak mau mengubah sikapmu saat ini. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari awarenessmu, kamu takut kalau hubungan ini akan berakhir karena terlalu lama High Priestess, atau terlalu lama gantung, terlalu lama gak jelas. Kita teruskan dengan the Four of Swords. Crowning, capek. Kenapa kamu lelah? Oh ya, this is the sign of Gemini guys ya. Ini umum banget ini untuk Gemini. Fokus dan crowningnya itu berbeda ya. Jadi yang ini kamu takut kehilangan pasanganmu, yang ini kamu mau tinggalkan dia karena lelah dengan hubungan ini. The Four of Swords, the Fool, Eight of Cups, Hierophant. Kalau ini adalah pernikahan, kamu udah capek dengan pernikahan ini. Terlalu banyak masalah. Ya. Yeah. The Fool dan the Eight of Cups artinya kamu mau melepaskan semuanya dan memulai yang baru, termasuk dengan yang ini tadi ya, orang dari masa lalumu ini, antara si Pisces atau Scorpio mantanmu ini, semua kamu mau buang semuanya supaya kamu bisa starting fresh new beginning in your life as single. Karena the Fool itu nol, dimulai dari awal. Ya, jadi bukan berarti ketika kamu meninggalkan suamimu atau istrimu 100% begitu ya, resmi benar-benar cerai, kamu akan kembali ke mantanmu ini, bukan seperti itu. Saat mantan-mantanmu ini pun kamu lepasin semua, kamu mau memulai yang baru di dalam hidupmu. Ini lari dari masalah, karena Four of Swords ini guys lari dari masalah ya, lelah menghadapi masalah dan kemudian kabur dari masalah. Kalau kamu mengikuti subconscious mind atau crowningmu ini, kamu nggak menyelesaikan masalah guys, kamu hanya kabur dari masalah. Dan teori dasar di dunia ini, ketika kita kabur dari masalah yang sama akan terulang kembali. Kenapa? Karena sebenarnya masalah itu adalah semacam challenge atau ujian dalam hidup ini yang harus kita selesaikan supaya kita tidak kembali mengulangi hal yang sama, ya nggak sih? Apa itu masalah? Masalah adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak orang yang malas menghadapi kenyataan karena tidak sesuai dengan harapannya, kemudian dia kabur. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, sama dengan masalah. Ketika seseorang meninggalkan masalah, itulah yang disebut dengan kabur dari harapan di luar kenyataan. Dan biasanya kalau kamu kabur dalam keadaan seperti itu, kamu akan bertemu dengan orang lagi yang akan memperlakukanmu dengan cara yang sama, sehingga kamu akan menghadapi masalah yang sama. Kenapa? Karena tugasmu nggak selesai dalam mempelajari the challenge in your life. Peristiwa yang sama akan terulang berkali-kali sebelum kamu mendapatkan pelajarannya atau lulus dari pelajarannya. Siapa yang bilang itu? Mr. Dickhead lah ya. Itu akan terus berulang. Kalau kamu kabur dari sekarang kayaknya mengabaikan perasaanmu dan kemudian malas banget dengan ini semua, tinggalin semuanya. Yes, maybe you are free. Katakanlah untuk setahun, 2 tahun. Tapi kemudian kamu akan bertemu lagi dengan orang yang sama, di mana kamu mencintai dia dan kemudian masalah yang lama akan terulang kembali di orang yang berbeda. Biasanya seperti itu ya. Untuk kamu yang duality, fokus dan targetnya ini berbeda supaya kamu kedepannya tahu bagaimana merespon masalah di dalam hidupmu. Let me clarify the Ten of Cups, thank you. The Two of Pentacles, kemudian the Tower, dan the Ten of Wands.
Ketika The Tower datang, aku harus bilang bahwa kamu berada di jalur yang salah ya Gemini, dan kemudian The Tower itu akan mengembalikan kamu ke posisi di mana kamu seharusnya berada. Oke. Dan saat ini kamu bingung. Dari beberapa waktu sebelumnya hingga saat ini kamu bingung, apakah kamu berada di posisi yang tepat saat ini atau berada di posisi yang salah. The Two of Pentacles datang bersama The Tower dan The Ten of Wands. Situasi apapun yang sedang kamu hadapi saat ini Gemini, yang sedang kamu jalani, kamu nggak tahu itu benar atau salah. Membagongkan. Membingungkan. Jangan sampai salah, membingungkan. That's why the High Priestess is coming here guys. Karena itulah kamu tidak melakukan apapun. Karena kamu bingung. Dan kalau kita melihat dari crowning kamu adalah kabur dari masalah, sebentar lagi kamu akan kabur lagi dari masalah. Go for that Gemini. Kabur dari masalah, nggak udeh-udehnya ya. Kita teruskan dengan near future, ada the Five of Swords. Kartu clue atau petunjuk adalah tentang meet up in the middle, bertemu di tengah. Dan kemudian near future-nya itu ada kartu the Five of Swords, keras kepala, degil. The Ace of Wands, Seven of Pentacles, Seven of Cups. Kamu akan buka option guys dalam periode waiting ini. Kamu adalah Gemini yang merasa dirimu powerful sekali, merasa benar, merasa paling punya niat yang baik saat ini begitu, dengan tidak melakukan apapun. Itu adalah niat yang paling tepat begitu. Kamu akan enjoy the pause moment between the two of you guys, untuk open option with other people. Ya, kamu akan cari-cari masalah baru di dalam hidupmu, aku lihat di sini Gemini, because this is the Ace of Wands ditambah dengan the Seven of Cups guys. Ketika Ace of Wands datang bersama Seven of Cups, di luar mungkin masih ada peluang lain. Masih ada suami yang lebih baik, masih ada istri yang lebih baik, masih ada pacar yang lebih baik, masih ada selingkuhan yang lebih yang lebih baik kayak begitu ya. Dan ketika Ace of Wands datang bersama the Seven of Pentacles, kamu sedang menunggu perubahan cerita antara kamu dengan pasangan resmimu saat ini, orang yang lagi dealing sama kamu saat ini. Perubahan kabar, ada kabar baru tentang perbaikan hubungan tentunya ya guys, karena itu yang kamu inginkan di sini kan. Kamu tidak ingin kehilangan dia atau tidak ingin hubungan ini berakhir, dan kamu tidak akan mendapatkan perubahan apapun jika at least kamu tidak mau meet up in the middle. Kalau kamu masih tetap bertahan duduk diam tidak melakukan apapun Gemini, tidak mau ketemu di tengah sama istrimu atau suamimu ini atau pacarmu ini, tidak akan ada perubahan apapun. That's the Five of Swords, the guilt. Tidak bisa dikalahkan, unwinnable, unbeatable ya, tidak bisa dikalahkan atau tidak bisa dimenangkan. Sampai, I don't know guys, hingga 6 bulan ke depan masih akan begini aku lihat. Karena readingan Celtic ini sampai 6 bulan ke depan, oke? Paling nanti yang bikin kamu galau itu ini guys ya, karena ada perbedaan antara awareness dan kemudian subconscious mind. Itu aja sih yang bikin galau. Melihat dari posisi High Priestess dengan the power dan intention ini, aku lihat ini sangat powerful sekali kartu ini. Artinya tidak melakukan gerakan apapun sampai 6 bulan ke depan kamu masih bisa, masih powerful begitu. Tapi ini akan selalu menggalaukanmu. Oke. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu Gemini, resona dengan apa yang aku sampaikan dan tertarik untuk melihat nasihat atau tips dan trik dari universe yang perlu kamu ketahui dalam urusan romance di awal April ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kamu Gemini couples and Moon Rising Venus and Mars love reading untuk 2 minggu pertama April 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Gemini. Thank you very much guys. Dadah.